Salah satunya lah ya seperti itu. Jadi ini untuk membangkitkan, mengaktifasi rasionalnya. Kalau tadi untuk mengenal emosi, ini untuk mengaktifkan rasionalnya. Baru kemudian respon. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Halo Easivers, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Kalau sebelumnya kita udah kupas tuntas nih tentang apa yang tak dikatakan orang dewasa, kalau kali ini kita bakalan ngobrolin tentang realita dunia kerja dan perjalanan kita belajar tentang yang namanya self-leadership. Tapi hari ini kita bakalan lebih fokus ngobrolin tentang healing versus escaping. Dan jujur aku excited tapi juga gugup di satu waktu yang sama karena aku nggak akan hanya jadi host doang nih yang cuma bisa nanya, tapi di sini aku bakalan sharing-sharing juga, berbagi pengalaman sama teman-teman Easivers di sini. Dan di sini aku udah ditemani dengan mentor aku mau sharing langsung sama mentor aku di kantor, tidak lain dan tidak bukan adalah Coach Sari. Yeay, senang banget. Gimana kabarnya Coach Sari hari ini? Alhamdulillah baik. Mita Baik gimana ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Jadi kesannya kita belum ketemu dari tadi pagi ya. Iya belum ya. Jadi udah kangen nih mau ngobrol-ngobrol ya kita ya Coach ya. Karena biasanya ngobrolinnya KPI, deadline, project. Tapi hari ini ngobrolin tentang healing. Kapan lagi? Nah, Coach Sari, biasanya kan kita ngobrolin tentang masa lalu mulu nih. Wisata masa lalu ke wisatanya masa lalunya Coach Sari gitu. Tapi kalau hari ini kayaknya kita tahan dulu jalan-jalan ya. Hari ini aku mau cerita dulu nih Coach tentang keresahan aku, concern aku yang pernah terjadi gitu. Jadi aku mau ceritain nih Coach, dulu aku tuh pernah banget ada di fase yang burnout gitu. Kerjaan sangat hektik, kerjaan banyak banget Coach, dan deadline itu udah pada mepet gitu. Dan mau gak mau kan aku tetap harus kerjain ya. Aku nggak bisa berhenti tuh di situ. Cuma aku ada pelarian nih, ada healing ala-ala gitu. Enggak yang lihat ijo-ijo sih enggak, tapi di situ aku kayak scroll TikTok dan itu bisa sampai berjam-jam. Terus drakoran, maraton drakor sampai tamat, dan aku ngerasa di situ kayak waduh kok udah kebablasan banget gitu. Yang tadinya cuma mau sebentar malah bikin aku tambah nggak produktif di situ. Dan di situ aku kayak nyadar wah kayaknya ini lagi kabur nih, bukan lagi healing beneran gitu Coach. Kenapa ya Coach bisa kayak gitu tuh? Oh, lagi kabur ya? Ini sampai ngos-ngosan. Scroll TikTok, drakoran berjam-jam ya. I know the feeling. Jadi paham deh apa yang Mita rasakan gitu ya. Karena ketika saya masih seusia Mita, Gen Z gitu ya. Gen Z ya, 20 tahunan ke atas ya. 20 tahunan gitu. Kalau saya tuh justru pada saat stres atau burnout gitu ya, itu malah saya larinya ke kerjaan. Gitu. Jadi bisa dibilang workaholic lah gitu. Jadi apa aja saya kerjain deh gitu. Sampai jadi maksud saya tuh supaya saya tuh nggak punya waktu untuk mikirin apa yang menyebabkan saya tuh stres atau burnout itu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya nggak nyelesain masalah ya di situ lagi gitu. Oh jadi sebelum burnout, jadi istilah kayak burnout dan healing itu akrab di telinga, berarti generasi Coach Sari juga merasakan hal yang sama ya, dan mungkin melakukan pelarian terselubung juga tuh. Iya, pelarian itu juga ada lah ya. Biasanya nih kalau saya misalnya pulang kantor ya kadang ya nongkrong lah sama teman gitu buat ketawa-ketawa gitu. Terus kalau dan kadang ya tapi nggak selalu gitu. Malam minggu tuh clubbing gitu. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Cuma kalau misalnya saya lagi pengen sendiri gitu, ada masalah dan saya lagi pengen sendiri, biasanya saya di kantor tuh sampai malam, sampai tengah malam ya saya kerja gitu. Jadi hening, sunyi gitu. Ya saya sebenarnya sih fokusnya bukan karena kerjaan ya, tapi karena emang saya lagi pengen sendiri, menghindari yang lain-lainnya ya. Iya, yang menjadi ini masalah itu. Dan kalau pulang tuh udah lorong tuh udah gelap gitu ya. Jadi menuju lift tuh kadang suka lari gitu. Waduh, udah kayak film horor ya itu lah. Film horor. Kalau dipikir-pikir sekarang, kayak spooky juga sebenarnya. Apakah berani sekarang kan?
Makasih. Jadi memang bentuk kopinya tuh berbeda ya, karena mungkin udah beda generasi juga gitu. Kalau misalkan Coach Sari tadi tambah kerjaan, lebih workaholic lagi. Nah kalau aku justru pelariannya ke hal-hal yang sebenarnya gak nyambung sama masalah utamanya. Tapi intinya sih kita berdua sama-sama kabur, lari gitu ya. Lari selari-larinya lah gitu. Kenapa tuh kayak gitu ya Coach ya? Ya karena siapa sih yang senang menghadapi masalah gitu ya, siapa sih yang nyaman gitu menghadapi rasa nggak enak gitu kan. Kalau memang ada cara untuk mencari yang lebih nyaman, kenapa enggak gitu. Tapi ya kembali lagi gitu, apakah itu menyelesaikan masalah atau tidak. Gitu. Berarti kalau misalkan kita punya coping atau cara healing yang salah itu berarti kita ada di tempat yang sama ya, kayak muter-muter aja di tempat yang sama gitu. Betul. Nah ciri-cirinya apa sih Coach kalau misalkan coping yang kita lakukan selama ini tuh salah ternyata? Ciri-cirinya ya kalau coping yang dilakukan itu kurang tepat lah ya gitu ya. Gampang. Scroll medsos berjam-jam, ayo. Waduh. Gitu ya. Terus kemudian overthinking. Ghosting, entah siapa lah yang di ghosting tuh. Aduh, serem ya? Serem. Terus check out, shopping berlebihan. Overeating gitu. Nah, atau enggak itu biasanya suka gini, dibalut dengan self care, me time gitu. Nah, tapi tidak menyelesaikan apa yang menjadi pokok permasalahannya. Yang penting aku kabur dulu deh, aku escape dulu lah gitu. Seperti itu. Jadi emang kebanyakan tuh dari kita seringnya kabur ya guys ya, nggak yang bener-bener menyelesaikan masalah. Nah tapi kalau kita terus-terusan melakukan hal yang seperti itu, sebenarnya aku relate ya tadi yang main di omongin Coach Sari, coping yang salah tuh kayak sering scroll TikTok, sosmed yang menghabiskan waktu berjam-jam. Sebenarnya kalau misalkan dilakukan tidak berlebihan sih nggak masalah ya Coach ya. Iya. Terus kayak makan berkedok self reward dan lain sebagainya itu relate banget sih. Kayaknya aduh lagi pusing. Kuah-kuah pedes panas enak nih. Iya, terus ditutupnya sama martabak manis ya Coach ya. Belum minumnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu kayaknya sebenarnya kurang baik gitu kalau dilakukan secara berlebihan. Nah, tapi kalau misalkan kita terus melakukan hal seperti itu, dampak jangka panjang yang bisa terjadi itu apa sih? Dampak jangka panjangnya? Kalau begitu gantian saya mau nanya deh. Menurut Mita gimana? Nih ya. Salah nanya nih kayaknya ya. Lempar bola. Dilempar langsung. Menurut aku ya dampaknya, kalau based on my experience sih kayaknya aku masalahnya nempel terus gitu. Jadi nggak selesai-selesai karena kan aku nggak mau belajar gitu ya. Di apa ya, akunya tuh kabur aja gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada lesson learn yang bisa aku ambil dari masalah tersebut gitu. Dan pastinya itu ngaruh juga ke value di diri aku karena nggak ada yang ke upgrade ya Coach ya. Jadi ya nggak ada pembelajaran deh, nggak ada peningkatan dari diri aku juga. Aku sih ngerasanya gitu. Gimana tuh, benar gak sih Coach? That's right. Jadi silakan. Jadi keberanian untuk menghadapi, bukan melarikan diri ya, keberanian untuk menghadapi dan belajar dari situ. Oke deh. Nah, kalau misalkan tadi kita Coach Sari kan udah sempat singgung sedikit kenapa sih orang-orang tuh lebih suka kabur. Tapi aku benar-benar pengen tahu banget kenapa ya kita tuh sering banget kabur dibandingkan gentle untuk menghadapi masalah yang ada di depan gitu. Kenapa sih Coach bisa kayak begitu? Shortcut aja gitu. Jalan pintas. Karena ketika menghadapi masalah kan rasanya nggak nyaman tuh. Terus gimana caranya saya untuk mendapatkan kenyamanan gitu? Ambil jalan pintas. Nah itu tadi drakoran gitu kan, shopping, check out gitu. Malah sebenarnya nggak butuh amat atau malah nggak pakai amat. Emang nggak butuh sebenarnya. Ngeliat langsung pengen check out aja gitu bawaannya. Makanya lucu aja gitu. Jadi bahagia gitu ketika sudah bisa check out gitu kan. Ya ambil jalan pintas, walaupun sebenarnya jalan pintas itu tidak selalu tepat ya. Oke kayak gitu ya. Jadi meskipun zamannya udah beda, escapingnya itu masih sering jadi jalan pintas yang sering dipilih gitu. Bahkan aku tuh sering banget Coach kalau sekarang tuh dengar kata-kata seperti kalau udah nggak kuat resign aja. Gitu pernah dengar gak sih Coach? Quit aja, udah gitu ya. Udah nyerah aja kalau misalkan udah ngerasa nggak enak, quit aja. Padahal aku rasa itu nggak sepenuhnya benar sih. Karena kan bisa aja kita tuh
bukan yang di luar gitu ya bermasalah. Kita nggak benar-benar ngelihat diri kita sendiri, kayak mencoba untuk refleksi dan evaluasi apakah masalahnya benar-benar terjadi di luar atau justru di dalam diri ini yang perlu diperbaiki gitu. Karena takutnya kalau misalkan kita terlalu mudah untuk mengatakan hal seperti itu, kita jadi terbiasa untuk cepat menyerah dan berhenti kalau misalkan ada rasa yang nggak nyaman gitu ya Coach ya. Betul. Gitu deh. Oke, nah kalau boleh tahu nih Coach Sari, apa sih turning point Coach Sari yang sampai akhirnya Coach Sari ini berani berhenti untuk melakukan coping-coping yang salah dan mulai untuk healing? Oh, oke. Ada pernah satu waktu di mana anak saya tuh bilang gini, kok kayaknya ngelihat saya tuh kayak capek mulu. Terus udah gitu kok gampang marah-marah gitu kan. Baper. Iya, sensi gitu. Terus ya karena anak saya ngomong, saya kan rasa kayak dipentung gitu kan. Kayak saya mikir, apa iya? Sempat ada denial juga gitu kan. Terus setelah dengan perenungan dalam gitu kan. Akhirnya iya sih saya menyadari bahwa apa yang coping yang selama ini saya lakukan tuh ternyata menyakiti diri saya. Ya, dan itu berdampak pada keluarga. Nah mulai deh tuh searching nyari gitu, bukan scroll ini ya medsos. Scroll batas ngeliatnya yang lain takutnya. Mulai searching terus akhirnya saya memutuskan saya ngambil kelas-kelas kayak mindfulness gitu. Terus kemudian teknik pernafasan gitu kan. Jadi saya anggap ya berobat jalan lah ya tanda kutip gitu. Terus supaya bisa seperti Master Shifu di Kung Fu Panda, inner peace. Oke. Jadi intinya awalnya tuh ngambil kelas-kelas kayak pengembangan diri atau mindfulness itu supaya buat diri sendiri ya. Iya. Jadi lebih bisa inner peace gitu. Dan mungkin nanti kalau udah sukses dipraktekin ke diri sendiri, langsung dipraktekin ke orang lain. Ah iya, ya Iya kita kan? mau. Boleh. Oke. Nah kalau misalkan ngobrolin tentang turning point, kayaknya aku juga ada deh Coach satu cerita nih yang bisa dibilang jadi turning point aku saat itu juga. Nah aku waktu itu sempat di-assign ke role baru, which is itu sangat challenging buat aku karena aku nggak pernah nge-handle posisi itu sebelumnya. Awalnya aku udah mau panik nih Coach, udah mau ada pelarian-pelarian nih, tapi aku kayak mikir, aduh nanti nggak produktif, malah jatuhnya nyalain keadaan, nyalain lain sebagainya. Padahal kan kita bisa nih melangkah maju gitu. Jadi di situ aku coba untuk stop diri aku overthinking yang nggak jelas, musingin hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Jadi di situ calm down, terus aku mulai coba untuk susun strategi nih Coach. Kedepannya harus apa gitu. Dan ditambah juga lingkungan sangat mendukung dan aku diberikan pelatihan juga di situ. Terus ketika aku melakukan hal tersebut, aku ngerasa lebih pede lagi sih. Aku percaya diri dan aku nggak nyesel ngelakuin hal itu turning point aku sih waktu itu. Oh, mantap. Mantap ya? Mantap. Oke deh. Nah ngomong-ngomong tentang coping yang sehat gitu, coping sesungguhnya. Apa sih coping sehat yang Coach selalu jalanin sampai sekarang? Oh, oke. Ada beberapa sih, cuma saat kalau misal bangun pagi gitu ya, saya biasa mengucapkan syukur kepada Tuhan gitu. Bersyukur, salah satunya ya bersyukur ya masih dikasih hidup sampai hari ini. Jadi saya masih bisa bertemu dengan orang-orang yang saya sayang. Terus kemudian ngajak ngobrol diri sendiri. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi buat saya ngajak ngobrol diri saya, berterima kasih sudah menemani saya 24 jam kemarin. Dan saya mengajak kerjasamanya untuk menemani saya lagi di 24 jam ke depan. Gitu. Terus kalau misalnya di perjalanan, maksudnya di hari itu, saya menemukan masalah atau sesuatu yang membuat burnout gitu ya, saya biasanya menerapkan 3R. Wow, 3R. Apa tuh 3R? Boleh dijelasin tuh Coach 3R? Ya. Kalau zaman dulu ketika masih Gen Z gitu ya, 3R-nya itu adalah run. Waduh, kabur juga dong berarti. Run gitu ya. Run for your life gitu. R-nya mesti lari sejauh-jauhnya gitu ya. Kabur gitu. Cuma 3R di sini sorry. Boleh silakan diminum dulu. Aduh, bawanya kopi lagi ya. Bawanya kopi makin seret gak tuh ya? Gak apa-apa Coach. Biar gak serak-serak gitu ya Coach ya. Habis manggung nih kayaknya soalnya tadi. Habis konser nih, berapa lagu ya? Oke. 3R di sini adalah reflect, reset, dan respon.
Jadi reflect itu pertama adalah untuk mengenali emosi. Jadi untuk emotional awareness. Jadi contoh gini, misalnya di pekerjaan nih, wah deadline udah mepet gitu ya, sementara yang mesti di-provide itu belum selesai. Bete, panik, mau marah juga semua udah gado-gado lah di situ ya. Nah, jadi di reflect ini adalah saya menyadari dulu apa yang sedang saya pikirkan dan saya rasakan. Oke, emotional awareness-nya. Nah, itu satu. Kemudian saya masuk ke riset. Riset itu adalah cara saya menenangkan diri dulu, turun. Nah, praktekin tuh teknik bernafasnya, breathing tekniknya. Saya ya tarik nafas, atau mungkin Mita suka lihat saya jalan-jalan mondar-mandir di meeting room. Oh, oke. Oh, jadi itu sebenarnya coach sedang menenangkan diri ya? Menenangkan diri. Kadang ambil spidol, coret-coret. Nah, itu adalah cara saya. Oke. Salah satunya lah ya, seperti itu. Jadi ini untuk membangkitkan, mengaktifasi rasionalnya. Kalau tadi untuk mengenal emosi, ini untuk mengaktifkan rasionalnya. Baru kemudian respon. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Nah, tindakan yang saya ambil itu harapannya bisa lebih bijak, lebih bervalue, dan juga bertanggung jawab, mempunyai efek jangka panjang. Jadi intinya adalah supaya tindakan yang saya lakukan itu berdasarkan kesadaran, bukan karena reaktif. Oke. Jadi 3R. 3R. Oke, jadi kalau yang bisa aku simpulkan ya dari penjelasan Coach Sari tadi, 3R itu yang pertama adalah reflect. Di sini kita munculin emotional awareness-nya dulu. Benar-benar mengenali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Coba dipahami dulu ya Coach di situ ya, dikenali dulu. Nah, terus kita lanjut nih ke bagian riset. Nah, di sini kita coba untuk menata ulang lagi dengan banyak hal yang bisa kita lakukan, dan aku yakin ini kayak tiap individu akan melakukan hal yang berbeda sih. Kalau Coach Sari tadi bolak-balik di meeting room, kalau teman-teman mau bolak-balik ke GBK juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Boleh ya. Terus di sini kita coba untuk menata ulang lagi supaya terrefresh lagi, dan nanti setelah sudah melakukan 2 step sebelumnya, kita lanjut ke bagian respon. Nah, di sini yang paling penting juga nih, nggak kalah penting nih, karena kita bisa memberikan respon yang benar, yang baik gitu Coach, yang sehat. Jangan sampai respon yang kita berikan itu akan membuat kita menyesal ke depannya. Gitu, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Gitu. Tapi nih ngomong-ngomong soal riset nih, aku agak kepo sebenarnya. Boleh nggak sih ngerisetnya itu sambil staycation, healing tipis-tipis gitu, lihat yang ijo-ijo atau scroll TikTok, drakoran, boleh nggak sih Coach? Boleh. Boleh ya. Saya juga kadang gitu kok. Waduh. Manusia biasa gitu kan. Manusia biasa ya. Cuma baik lagi, tetap ada batasnya, ada batasannya juga. Yang kenal diri kita kan kita sendiri. Dan ketika melawan itu, benar-benar cek lagi, ini saya benar-benar untuk ngeriset atau lagi dalam rangka melarikan diri. Nah, ini yang bahaya, karena kayak kebanyakan orang kabur aja, nggak dipikirin lagi tuh sebenarnya next stepnya apa. Jadi itu yang harus diperhatikan ya Coach ya, jangan sampai udah jauh-jauh pergi, pas balik lagi pusing lagi. Gitu. Jadi itu sebenarnya waktu yang tepat untuk kalian menata ulang pikiran, karena kan memang enak tuh kalau sambil ngelihat yang bagus-bagus gitu pemandangannya ya Coach ya. Jadi bisa banget ya refresh ya. Bisa. Oke, nah ngomongin soal coping yang sehat, aku juga mau sharing nih Coach ke teman-teman Easy First. Coping sehat yang lagi aku coba konsistenin tuh. Seorang Mita gitu, copingnya nggak lagi scroll TikTok sekarang. Jadi aku sekarang tuh udah sebenarnya mirip-mirip sama yang Coach Sari tadi sampaikan gitu ya. Jadi yang pertama kali itu aku mencoba untuk nggak gegabah sih, atau nggak reckless dengan masalah yang aku temui gitu. Karena aku tahu nih kalau misalkan aku overthinking, aku malah gegabah, takutnya terjadi hal-hal yang kita nggak ingin ya Coach ya. Jadi reaktif gitu ya Coach ya, tidak dipikirkan dengan benar. Nah setelah itu aku coba untuk accepting apapun yang terjadi gitu, kayak ya udah kita coba terima aja, yang namanya hidup kan nggak melulu soal ekspektasi ya Coach ya. Jadi ya udah diterima aja. Nah setelah aku udah berhasil menerima semuanya, aku coba untuk pelan-pelan mulai merapikan Coach. Gitu, dirapiin dulu nih biar rapi, yang tadinya kusut-kusut kita rapiin dulu. Terus setelah itu aku mencoba untuk mengupgrade hal-hal yang memang aku butuhkan gitu, supaya kedepannya tidak tersandung di batu yang sama gitu Coach. Jadi nggak melakukan kesalahan berkali-kali, apalagi sama gitu asalnya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya Coach ya. Itu sih sebenarnya coping yang aku lakukan, dan aku ngerasa setelah melakukan hal tersebut aku menjadi lebih ringan, lebih tidak terbebani, karena aku tahu ya hidup kan sering banget ngasih surprise yang dar-der-dor gitu ya. Jadi aku harus siap deh sama apapun yang akan terjadi ke depannya. Gitu. Beri applause dulu untuk Mita. Tepuk tangan, Maria.
Jadi sudah siap ya dengan dar-dar-dornya kehidupan ya? Sudah siap, kalau misalkan mempraktekkan coping yang tadi. Oke. Kalau begitu bisa silakan ditutup. Belum selesai. Kita masih ada lagi, masih ada. Seperti biasa nih, aku bakalan minta Coach Sari untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman Easy First yang lagi burn out. Jangan sampai ini mereka lagi ngambil ancang-ancang buat kabur, buat run Coach. Jadi jangan sampai mereka run. Kita harus memberikan pesan-pesannya dulu nih. Silakan Coach Sari. Pesan-pesan ya? Iya. Oke. Baik. Teman-teman Easy First, saya ingin mengajak kalian untuk jeda dulu sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa coping yang selama ini aku ambil ketika aku sedang menghadapi masalah? Apakah coping itu benar-benar membawaku healing atau justru escaping? Nggak apa-apa kalau jawabannya membuat kamu tuh nggak nyaman. Itu tandanya kamu sudah satu langkah lebih sadar daripada kemarin. Sekarang bayangkan, kamu punya kemampuan untuk menghadapi masalah meskipun pelan-pelan. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mulai benar-benar merawat dirimu dan bukan dalam rangka melarikan diri? Ingat ya, perjalanan healing itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi melakukan satu tindakan sehat lagi dan lagi. Dan kamu tidak perlu merasa kuat sendirian, tapi kamu sudah bisa mulai memimpin dirimu sendiri hari ini. Wah, keren banget. Yang harus di-highlight adalah ini tentang konsistensi memilih tindakan sehat lagi dan lagi ya Coach ya. Dan teman-teman Easy First, kalau misalkan ngerasa coping yang kalian lakukan malah bikin stresnya tambah besar, itu tandanya kamu harus berhenti dan mulai healing yang sesungguhnya. Gitu. Yeay, terima kasih Coach Sari. Hari ini aku benar-benar belajar banyak dari sharing kita hari ini, dan aku harap juga teman-teman Easy First bisa refleksi ya, apakah aku benar-benar healing atau cuma kabur gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman Easy First ya. Oke deh, dan juga nih teman-teman Easy First, terima kasih banyak karena sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk join komunitas kita, join Discord, karena di situ akan banyak bonus-bonus khusus nih buat teman-teman Easy First. Salah satunya adalah berupa jurnal sebagai media refleksi teman-teman Easy First gitu deh. Dan jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di jam dan hari yang sama. Dan sampai jumpa berikutnya. Yeay.